Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutanja Permana. Saya sekelompok dengan Soleh akan mereview tentang novel tentang kamu. Nah, di sini insya Allah akan menjelaskan 10 bab atau 11 bab. Yang pertama ini bab ke-20, yaitu artinya keluarga angkat. Jadi di bab 20 ini suasana kotanya di India itu yang terlihat dengan ramai, terus hangat, seolah-olah seperti di Bollywood gitu. Dari lingkungannya juga bersih lah, BRTT lumayan bersih, dengan hiruk pikuk sampai dengan penduduknya yang bersosial tinggi. Seperti saatnya Sri Ningsi menemukan keluarga angkat dan daerah tersebut. Jadi keluarga Rajendra Kante keluarga yang bisa dibilang hangat dan ramah. Namun di balik keramahannya itu tersebut ada canda tawa yang tidak bisa dibilang menyenangkan, yang tidak bisa dibilang tak begitu menyenangkan didengar. Lalu di part 21 ataupun bab ke-21 mengenai sopir bus rute 16. Sri Ningsih, seorang perawan tua, adalah wanita cerdas dan kuat. Dalam bab ini, kali ini berlatarkan di kota London. Dapat dirasakan suasana yang kental. Nah, diceritakan pula keteguhan Sri Ningsih ini dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim yang istiqomah bersama makanan halal walaupun sedang di negara non-muslim. Hal ini ditunjukkan pada bagian saat ini pagi-pagi mencari sarapan makanan halal untuk di London, karena kan dia Sri Ningsih ini di luar negeri, jadi sulit untuk menemukan makanan Islam. Dalam keluarga angkat tersebut, Sri merindukan hangatnya sebuah kasih sayang dari seorang ibu, namun akan terobati kasih sayang cintanya itu diberikan oleh Ibu Rajendra. Lalu di bab ke-22 itu judulnya itu laki-laki dari Turki. Bernaung di kehidupan keluarga Rajendra, Sri menyiapkan peralatannya sendiri. Keadaan keluarga yang hangat dan ramah untuknya, Sri berulang kali mengucapkan terima kasih. Sri memulai kehidupan yang baru sebagai supir bus tingkatan London, ataupun wanita perawan tua asal Indonesia ini menggunakan seragam supir. Hari-hari ini menjadi seorang supir dimulai. Sampai akhirnya berusia 39 tahun, lelaki tampan ini berusia Turki menyukai Sri. Hakan, lelaki yang baik dan ramah ceria ini, Sri ini mengagumi si Hakan. Lalu di bab ke-23, keraguan dan kepastian. Jadi si Hakan ini lelaki Turki yang biasanya menaiki bus dari shift. Sri memulai membuat Sri jatuh hati dengannya. Antara keraguan dan kepastian, Sri meragukan perasaannya, keraguan dan kepastian ini. Nah, jadi si Sri ini merasa down, dimana Hakan, perasaan Sri ini ragu-ragu, Hakan tuh suka gak ya gitu ya. Terus diketahui oleh teman-temannya, ia diam dan wajahnya merah padam. Lalu di bab ke-24 ini tentang kamu. Hakan, lelaki Turki ini ternyata benar-benar menyukai Sri. Diam-diam tapi menciptakan sebuah lagu tentang kamu khusus untuk Sri. Hal ini diketahui Sri bekerja alasan ini menaiki busnya. To the point, Sri langsung mengajak Hakan melamarnya ke kediaman keluarga Rajendra, sekaligus meminta Hakan untuk menentukan tanggal pernikahannya. Tak berpikir panjang, Hakan mengepakkan tangannya dan berucap yes. Oke, di bab ke-25 ini jadi Rahayu itu pergi. Kisah bahagia menghampiri kehidupan Hakan dan Sri, sepasang kekasih yang saling mengagumi dalam diam, akhirnya disatukan dalam ikatan pernikahan yang bahagia, saling melengkapi satu sama lain. Di usia Sri hampir menginjak 40 tahun, akhirnya mengandung. Rona bahagia terpancar terkecuali Hakan. Sri berjanji akan menjaga kehamilannya. Nah, walaupun pada akhirnya ia lebih senang bekerja di luar rumah, mengakibatkan ia kelelahan. Sampai akhirnya air ketubannya pecah. Sri dibawa ke rumah sakit untuk persalinan. Sri melahirkan, lalu Sri melahirkan dengan selamat. Wajar bahagia dengan selamat keluarga Rajendra ini. Namun sayangnya tak lama bayi itu lahir ke dunia fana, meninggal dalam keadaan yang masih penuh dengan ari-ari. Rahayu, putri kecil mereka yang sudah pergi, lalu meneteskan air mata. Hati Sri itu terpukul sedih melihat bayinya yang sudah tiada lagi. Semangat hidup Sri mulai berkurang, kehilangnya seluruh asanya sejak bayinya meninggal. Namun Hakan selalu ada untuk Sri, mencoba mendamaikan, mencoba menenangkan, mencoba agar si Sri ini tidak menangis lagi. Dan si Hakan ini berkomitmen
untuk menemani istri yang sangat terpukul. Lalu di bab 3, Pulau Bungin. Episode mengharukan ketika zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda, firma hukum terbaik di dunia, Belgrave Square, London, berusaha menyelamati kisah kliennya. Kisah kliennya seorang wanita ini dari Indonesia gitu ya. Nah, bernama Sri Ningsih. Ia ternyata memiliki harta warisan sebesar miliar pound sterling. Nah, tak ada satupun yang bisa mengsainginya. Seorang penjaga panti jompo di Prancis ini, di mana Sri menghabiskan hari-hari terakhirnya. Demi menjalankan tugas tersebut, Zaman harus kembali ke tanah air Indonesia sekaligus berurusan kembali dengan masa lalunya. Namun, sepanjang perjalanan yang menelusuri kisah hidup Sri, Zaman berharga salah satunya ialah tentang kesabaran. Apakah sabar ini memiliki batasan, katanya aku. Terus si itu jawab, aku tahu jawabannya. Sekarang ketika kebencian, katanya dendam, sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Jadi selama apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tak bisa menyakitinya. Lalu di bab 26 ada Nugroho pergi. Hakan akhirnya bisa membantu mendamaikan hati istrinya. Sri dapat menjalankan kehidupan Sri biasa. Kehidupan akhirnya kembali seperti biasa. Datang pula kabar gembira dari jenderal. Akhirnya pada tahun 1989 ia akan menikah dengan seorang anak tetangga. Sri akhir-akhir ini dengan kondisi semakin memburuk. Hakan suaminya yang begitu perhatian membawa Sri ke rumah sakit. Tak dapat dibayangkan, Sri mengandung kedua kalinya antara bahagia dan cemas. Usianya itu udah 40 tahun. Nah, usianya itu udah mulai masuk ke 9 bulan kandungan. Hakan yang selalu siap menjaga Sri, menemani istrinya yang menangis, menahan sakit. Sri mengucapkan syukur atas persalinannya, namun sangat disayangkan Nugroho telah dipanggil menyusul kakaknya. Rahayu Sri semakin terpukul. Kedua kalinya ia hamil dan kedua kalinya anaknya itu meninggal seperti saatnya dimana Rahayu pergi. Bab 27, Hakan Karib. Kehidupan Sri semakin tiada arti. Kedua putri-putrinya gelap sunyi, sepi. Untuk menjalani kehidupannya seperti biasa, Sri kembali diperbolehkan bekerja, ya aktivitas biasanya lah. Nah, habis itu lelaki yang selalu pengertian menemani dukanya. Untuk selamanya ia kehilangan 3 orang terkasih. Hidupnya semakin terpuruk. Jadi kesimpulannya dalam novel Terelia tentang kamu ini, di sini tuh banyak mengajarkan berbagai kehidupan sehari-hari, berbagai karakter kehidupan sehari-hari, sabar, berani, tangguh, tidak menyerah, pantang mengeluh, berani mengambil keputusan. Jadi di sini tuh sangat bagus sekali novelnya, karena di sini mengajarkan kehidupan sehari-hari untuk kita. Kelemahan di sini mungkin terlalu banyak bahasa yang tidak dimengerti mungkin bagi orang awam, ataupun terlalu tebal gitu ya, atau gimana. Sekian dari saya dan Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.